Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan nama kelompok dengan saya sendiri Nikoma Yuniawati dengan NIM 2111041024 dan Putu Lingga Surya Anggreni dengan NIM 2111041029, jurusan Dharma Acarya, Prodi PG PAUD, semester 2, Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Studi Agama Hindu, Manusia Hindu dan Kebutuhannya Terhadap Agama. Dosen pengampu Niluh Purnamaswari Prabnuwanti, SAG MPD. Manusia Hindu dan Kebutuhannya Terhadap Agama. Di sini saya mengambil submateri yang pertama, konsep Hindu, yang kedua, kebutuhan manusia terhadap agama. Hakikat manusia Hindu. Dalam pandangan Hindu, istilah manusia yaitu manusia secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yakni manu, yang berarti pikiran, dan shya, bentuk genotif yang menyatakan arti milik atau sifat yang dimiliki benda yang dilekatinya. Dengan demikian, secara harafiah, kata manusia berarti ia yang memiliki pikiran atau ia yang senantiasa berpikir dan menggunakan akal pikirannya. Dengan demikian, manusia berarti ia yang memiliki pikiran atau yang senantiasa berpikir dan menggunakan akal pikirannya. Dalam kitab Weda disebutkan dan dijelaskan di dalam kitab Upadesa bahwa manusia pertama dalam konsep Hindu adalah Manu atau Swayambhu Manu, yang artinya makhluk berpikir yang menjadikan dirinya sendiri. Adapun juga pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Gunanda dan juga Profesor Gorda, manusia adalah salah satu aspek ciptaan Tuhan dengan tujuan akhirnya kembali kepada pencipta. Langkah untuk kembali kepada penciptanya adalah dengan mengikuti ajaran kitab suci agama. Yang kedua, menurut Adiputra, manusia adalah manusia yang artinya bahwa sesungguhnya manusia itu adalah sama dalam berbagai bidang, sama dalam hakikat dan sama dalam martabat. Tanggung jawab manusia Hindu. Tanggung jawab menurut umum adalah kewajiban melakukan sesuatu atau tugas tertentu. Begitu pula dengan manusia Hindu yang terlahir di dunia ini memiliki tanggung jawab. Secara umum, tanggung jawab manusia sebagai individu di dunia ini hampir sama. Tanggung jawab manusia secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab secara vertikal dan tanggung jawab secara horizontal. Tanggung jawab manusia secara vertikal adalah tanggung jawab kepada Sang Pencipta, yaitu Ida Sang Hyang Widiwasa. Tanggung jawab manusia Hindu dalam kehidupan sehari-hari bisa dilaksanakan dalam bentuk menjalankan dharma, menjalankan etika dan ajaran-ajaran dalam agama Hindu, melaksanakan yajna, melaksanakan catur marga yoga, melahirkan anak suputra. Selanjutnya, kebutuhan manusia terhadap agama. Dalam menjalani kehidupan, setiap manusia pasti akan menghadapi permasalahan yang akan membuat dirinya mengalami tekanan hidup, stres, bahkan depresi. Disinilah agama hadir untuk memberikan perasaan damai sebagai hiburan dan bimbingan untuk dapat mengurangi tekanan hidup yang sedang dialami. Dalam agama Hindu juga sudah dijelaskan bahwa suka, duka, lara dan pati memang merupakan siklus yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Dengan bekal dasar agama yang baik, diharapkan manusia akan dapat lebih tenang dan bijak dalam bertindak menghadapi situasi yang ada. Ilmu akan membuat manusia dapat menjalani
hidup dengan lebih mudah. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang baik, seseorang cenderung akan memiliki masa depan yang lebih baik. Setidaknya manusia akan dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk untuk kehidupannya. Kehidupan manusia terpilih atau Wisnu, sejahtera atau Sri, dan bahagia atau Laksmi dengan berbekal ilmu pengetahuan atau Brahma dan Dewi Saraswati. Sedangkan seni akan membuat hidup manusia menjadi lebih indah. Ketiga hal itulah yang menjadi konsep umat Hindu. Agama Hindu bagi banyak masyarakat juga dikenal dengan Sanatana Dharma atau kebenaran yang adil. Ajaran kebenaran yang telah ada tahun yang lalu ini banyak mengandung ilmu pengetahuan, baik pengetahuan tentang materi hingga pengetahuan tentang rohani. Ajaran ini juga memiliki pandangan yang luas akan hukum dan aturan moralitas sehari-hari yang berdasar pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Selanjutnya, tujuan agama Hindu mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan jasmani. Dalam Weda, hal ini disebut Moksartam Jagatitaya Caiti Dharma. Untuk mencapai hal tersebut, agama Hindu menjabarkan menjadi 3 kerangka dasar. 3 kerangka dasar tersebut terdiri dari tatwa atau filsafat, susila atau etika, dan upacara atau yajna. Nah, yang pertama, tatwa atau filsafat adalah cara kita melaksanakan ajaran agama dengan mendalami pengetahuan dan filsafat agama. Tatwa sebagai dasar keyakinan Hindu mencakup 5 hal yang disebut Pancasrada, yaitu Widi Tatwa atau Brahman, Karmapala Tatwa, Punarbawa Tatwa, Kramapala Tatwa, dan Moksa Tatwa. Yang kedua, susila atau etika adalah cara kita beragama dengan mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan sehari-hari agar sesuai dengan kaidah agama. Susila memandang peranan penting bagi tata kehidupan manusia sehari-hari. Realitas kehidupan bagi seseorang dalam berkomunikasi dengan lingkungannya akan menentukan sampai di mana kadar budi pekerti manusia itu sendiri. Yang terakhir ada upacara, adalah kegiatan keagamaan dan karya suci yang dilaksanakan dengan ikhlas karena getaran jiwa atau rohani dalam kehidupan ini berdasarkan dharma sesuai ajaran sastra suci Hindu yang ada. Yajna dapat pula diartikan memuja, menghormati, berkorban, dan penyerahan dengan penuh kerelaan berupa apa yang dimiliki demi kesejahteraan serta kesempurnaan hidup bersama dan kemahamuliaan Sang Hyang Widiwasa. Ketiga bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketiganya harus dimiliki, dipahami, dan dilaksanakan oleh umat Hindu semuanya. Dengan memaknai tatwa sebagai bentuk keyakinan bahwa Tuhan adalah maha segalanya, maka secara otomatis akan membuat manusia untuk hidup berdampingan, saling menjaga, saling mengasihi, hidup rukun, asah-asih dan asuh, baik kepada manusia maupun sesama ciptaannya. Dalam konsep ajaran Hindu, kebahagiaan hanya akan terwujud jika adanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Ajaran ini disebut Trihitakarana atau 3 faktor penyebab terwujudnya kebahagiaan. Manusia memiliki peranan utama dalam mewujudkan keharmonisan antara 3 faktor tersebut.
Nah, sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.